Dulur, kemana-mana nggon jagongan warung via aku Cak Supri. Aku neng sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga bakas waras lan tetep jaga kesehatan. Menikmati udan sing saiki wis teko sing diarep-arep ning Indonesia nek Surabaya Jawa Timur ning ya. Sementara dhewe kademen catuken dulur. Heeh. Iki wis pokoke lek di Celsius mungkin sing gunung sore ning campur angin iki ning ya. Lumayan ini. Tapi aku seneng lek misalkan adem tapi ono saljune ning. Lek adem srenek kuwi ora kurang asik menderita. Saka cuaca adem yang nggon masalah budaya. Promosi budaya Indonesia nang Amerika ning. Iya. Zaman aku setahun kali sih. Pertama kali aku tekan Amerika. Pak Niko Tawiran sampai saiki. Indonesia ki terus-menerus promosi budaya supaya dikenal nih. Iya. Tapi memang itu dilemanya mempromosikan budaya di tempat yang warga Indonesianya itu nggak sebanyak yang negara-negara lain. Benar. Ya. MV darah DC, Maryland dan Virginia itu ono sekitar 5.000 ning. Lah wingi kae ki nek nggon biasanya acara-acara festival Indonesia iki diadakan nek nggon Washington DC ning. Nah wingi diadakan nek nggon Baltimore. Itu pertama kali acara gelar budaya Indonesia diadakan ning kono. Terus iki diadakan karo grup sejenenge Sri Kandi Indonesia. Wong wedok sing pengen wong Indonesia sing mau memberdayakan perempuan lewat seni. Bukan seni karo entrepreneurship. Usaha. Wah, kewirausahaan. Nah, nenek nih festival budaya fashion ane-ane nek nggon kono diton Pak Dulur. Fashion show, tarian, kerajinan, batik dan makanan memeriahkan cultural holiday event di Baltimore, Maryland. Acara ini adalah untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Baltimore area, dan kita juga bekerja sama kolaborasi dengan desainer-desainer lokal di sini untuk mengadakan fashion show dan cultural budaya. Jadi semua orang membantu chip in, sumbangan dekorasi segala macam, sumbangan karpet, sumbangan makanan. Acara ini digelar oleh Sri Kandi Baltimore, organisasi nirlaba yang didirikan beberapa perempuan Indonesia di Baltimore dan sekitarnya dengan misi memberdayakan perempuan lewat keterampilan usaha. Acara Indonesia seperti ini baru pertama kali diadakan di kota paling besar di negara bagian Maryland ini. Saya kira kota-kota utama ya di daerah DMV ya, DC, Maryland, Virginia itu, Baltimore salah satu yang penting juga ya, bersama dengan DC tentunya. Penting juga kita ada diversifikasi kegiatan di sejumlah kota di Amerika Serikat, termasuk di Baltimore ini. Christina Poi, mewakili kantor gubernur negara bagian Maryland, mendukung sepenuhnya acara ini. I found out about this event. I sent out the information to all of the commissioners as well as my community outreach list. It's important to be for this the cultures and everything to be shared, and then educating everybody, and then enjoying it. Pengunjung tak hanya menjadi penonton saja, tapi juga ikut diajak memainkan alat musik angklung oleh kelompok angklung AVOC. Pengunjung yang datang tidak hanya diaspora Indonesia, tapi juga warga Amerika yang tertarik dengan kebudayaan Indonesia. I have two friends who are part of that group. And so I came to support them as they performed. But I initially kind of got interested in Indonesian culture because a few years ago I met the woman who would later be my wife. She's Indonesian, and that's kind of what started my interest in the country and its culture. Penarinya pun juga tidak semuanya diaspora Indonesia, seperti Mia Venesia yang membawakan tari Batak. Gue merasa senang untuk menari di sini dengan orang-orang bagusnya, untuk belajar dari orang yang baik hati, orang patient. Gue penari profesional tapi di style berbeda. Jadi untuk menari tradisi Indonesia susah banget untuk belajar. Acara gelar seni budaya Indonesia di Amerika merasa kurang lengkap tanpa musik dangdut yang tampil di penghujung acara. Dari Baltimore, Maryland, Supriyono, VOA. Memang di Amerika Serikat itu sekarang juga banyak
apa ya namanya kayak pinjaman buat perempuan-perempuan yang mau buka bisnis. Dan itu biasanya memang lebih mudah didapatkan karena didorong. Ya. Supaya ayo sampean cewek, sampean wedok ya iso. Bener, jadi ono bisa semacam afirmatif kalau saya istilahnya yang memang dikhususkan di perempuan karena masih dianggap selama ini dalam usaha masih marginal ya. Nah, dulur, habis ini kita punya cerita. Dan juga pojok salah. Sampean joget. Oh, juga si dulu ya. Iya. Adem-adem. Bareng sing siji iki. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Joget, dangdut. Ditontoi wong sampeyan gak izin nang ngene. Dadi iki ana ceritane wong masalah dangdut koplo ning. Iya. Wong Amerika ki ana sing jenenge Mbak Andrea Decker kuwi. Meneliti untuk disertasi nih dangdut koplo ning Jawa Timur. Dadi dhek pendekatan ini sing etnografi ning. Nah, langsung merasakan sendiri. Partisipatif. Jadi dhek dadi penyanyi barang. Nah, memang di Amerika Serikat itu iklim penelitiannya cukup tinggi ya, Cak ya. Dan musik biasanya kan kita dengar gamelan atau musik-musik Jawa, musik Bali itu sudah banyak diteliti. Nah, ini pengen dangdut, masuk terutama koplo dan juga terutama melihat sisi perempuannya, gender perempuan di situ. Nah, penasaran sampean dulur ditonton. Raono wang liya sing iso misahake juga sliramu gawe atiku tenang. Semua lagu dangdut lama bisa dikoplokan. Mungkin lagu seluruh dunia ini jenis lagu apapun bisa dikoplokan. Bisa dikoplokan. Saya pernah dengar lagu Justin Bieber dikoplokan. Andrea Decker tidak hanya suka nyanyi dangdut koplo, tapi juga seorang pakar genre musik dangdut yang lahir di Jawa Timur ini. Ia menyabet gelar doktor dari University of California, Riverside, jurusan etnomusikologi dengan disertasi Nafsu dan Dangdut Koplo, aspirasi perempuan dan mobilitas dalam musik paling populer di Indonesia. Disertasi saya lebih ke kehidupan sosialnya, persoalan gender dan sebagainya. Ada sedikit tentang musik, notasi jengkol, ada sedikit tentang teknik vokal. Ketertarikan Andrea terhadap dangdut koplo berawal dari sebuah kebetulan. Saya datang di Indonesia di Malang waktu itu dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo, ada organ tunggal sebetulnya. Dan saya terkejut, kok apa musik ini? Baru tahu tentang musik ini. Untuk menyusun disertasinya, Andrea melakukan observasi partisipatif
yang mengharuskan dia mengamati dari dekat kehidupan sehari-hari biduan dan pemain dangdut koplo. Mereka biasanya ada orang sopir dan mereka tidur di mobil dan mandi di pom bensin, ganti pakaian di dalam mobilnya. Anda juga ikut mandi di pom bensin? Juga ikut. Tidur juga di mobil? Di mobilnya. Dan yang tak terlupakan oleh Andrea adalah pertemuannya dengan Cak Sodik, salah satu tokoh utama dangdut koplo. Itu dibanding asal usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana? Iya Mas, aku sampai segitunya ya, orang Amerika pengen tahu tentang dangdut koplo gimananya itu sampai segitunya ya. Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet yang syairnya gak seberapa rumit, akhirnya dia mau mempelajari, terus tak ajak duet Mas, banyak yang ngejob Mas di sini Mas. Beliau bertanya, ya mau nyanyi sekarang, mau nyanyi lagu apa? Dan saya seperti, mungkin kandas ya, karena saya berpikir kandas itu bagian perempuan cuman sedikit saja. Sejak itulah Andrea tidak hanya menjadi seorang peneliti, tapi juga biduan dangdut tamu yang tampil di berbagai kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Loh, bagus Mas, cuman logat aja yang kurang baik kan. Bila dada mendalam, luka yang terletak, kayak gitu. Logat aja yang kurang, karena ilatih Inggris Mas, maklum lah. Cengkoknya sudah menemukan nggak? Cengkok sudah nyantol loh, cengkoknya. Cengkok dangdut sudah nyantol. Nyanyi lagu Nur Halimah itu enak kok. Remang-remang cahaya, ya gitu kok. Setelah menggondol gelar doktor, Andrea bekerja sebagai pustakawati di University of California Riverside. Sekarang ia sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di sela-sela kesibukannya, ia aktif ikut karawitan dan menari Indonesia. Sementara Cak Sodik sendiri sudah siap untuk berduet dengan Andrea. Andrian, kembalilah ke Indonesia. Kita akan duet bersama. Oke. Ajakan yang sulit untuk ditolak jika Andrea nanti mengunjungi Indonesia lagi. Pengen ku siji nanding kowe selawat. Dari Washington DC, Supriyono, Alam Burhanan, Rere Wahyudi, V. Tapi itu memang fenomena baru yang mungkin kadang-kadang kita di Indonesia nggak ngerasakno dhewe karena kebiasaan. Wis dianggap lumrah biasa lah. Bagi orang Amerika, ini menarik untuk penelitian ini. Nah, akhirnya menggondol gelar dari dangdut koplo. Asik. Nah, Dolores, kini kita punya cerita lain soal tetap promosi. Promosi Indonesia, Amerika. Tapi saiki sing siji. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti petualangan seru dan menambah wawasan. Tetap panjang sekali ini sampai putar. Menjelajahi sudut-sudut unik di Amerika Serikat. Jadi kita katakan itu sesuatu semakin berkembang ya di Amerika Serikat. Dan mereka menunjukkan, aduh aku porsinya gede banget. Saksikan Vlogger on the Road setiap Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com.
Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Dari politik hingga budaya, semua ada di Warung VOA. Di Washington DC akhir Agustus lalu. Ikuti pembahasan ringan sambil mendapatkan informasi terkini dari negeri Paman Sam. Selama hampir setahun Indonesia dan Amerika Serikat Nggak harus kuliah gitu kan. Betul. Tapi yang harus dipelajari itu adalah cara untuk mengelola. Saksikan Warung VOA setiap Sabtu pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nah, dulur, jangan warung VW sih kademen tapi semangat ngoncori sampean, muga-muga sampean ya tetap semangat menonton rainnya kita berdua. Raimu. Sampean kok jok kasar to sampean niku, Cak. Muka wajah yang manis-manis ini ya dari Amerika ya. Seru ganteng dewe. Nah, dulur, kalau misalnya kita ngobrol soal belajar di Amerika Serikat itu memang walaupun banyak bahasa yang ada di Amerika Serikat ini dan nggak ada bahasa resmi ya, Cak ya. Tapi memang bahasa Inggris itu masih jadi bahasa kayak yang paling banyak dipakai. Dan ya bahasa-bahasa pemerintahan ya itu bukan bisa dikatakan bahasa resmi ya, meskipun mungkin statusnya nggak seperti bahasa Indonesia ya, tapi tetap aja harus menggunakan bahasa Inggris nih, kayak juga. Nah, akeh wong di sana Amerika ini kan kadang-kadang kudu tes sing jenenge pengen sekolah iku TOEFL itu sing wangel kadang-kadang ini ya. Nah, sebenarnya tesnya tuh nggak susah, Cak. Ngisine sing angel. Terus psikologis juga kan. Bukan kan akeh tes intensif wektune yo sithik ngono ya. Dredeg sampean. Rasa dulangi lek ada konsentrasi mungkin wis salah. Lah iki ana wong Indonesia sing menciptakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sing nggo bantu wong-wong sing pengen belajar TOEFL lho ning. Wong Indonesia sing takani iku. Wah, sangar dhewe. Pasti dia ngerti masalahnya apa. Iya. Ditantang dulur. Kita harus bisa menempelkan sebuah nama kepada produk kita supaya murid-murid itu berasa nggak kayak ngobrol sama robot, tapi kayak ngobrol sama manusia. I think he likes Blackpink. Memanfaatkan fenomena K-pop, Jennie, salah satu anggota kelompok Blackpink pun menjadi nama avatar Masa AI. Masa AI adalah sebuah perusahaan teknologi yang memang first use case-nya, first approach-nya itu melalui education. Perusahaan startup ini dimotori dua anak muda Indonesia, kakak beradik Davin dan Jason Sudirjo. Davin adalah master di bidang symbolic system dengan fokus artificial intelligence dari Universitas Stanford, California. Sementara Jason mahasiswa UC Berkeley jurusan Environmental Economics. Bersama Wilson Liang, rekan kuliah Davin di Stanford, mereka merintis perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Masa AI lahir dari ide Jason yang saat pandemi menjalankan bisnis bimbingan belajar daring. Saat itu, ia menghadapi tantangan ketersediaan tenaga guru serta kemampuan membayar dari pemakai jasanya. Jadi saya merasa bahwa kalau saya bisa menggunakan pengetahuan yang saya sudah dapatkan dari belajar di Amerika, itu kalau saya bisa membuat sebuah program atau sebuah platform yang bisa membantu seluruh rakyat Indonesia, kenapa nggak dibuat saja? Dia sempat mikir kenapa nggak kita automate everything pakai menggunakan AI aja. And then kebetulan waktu itu emang aku lagi di Stanford ada lagi ngambil kelas AI di Natural Language Processing. Menawarkan kelas TOEFL dengan target siswa SMA dan mahasiswa, mereka meluncurkan produk perdana Jennie Test. Tes oleh AI untuk mendiagnosa kemampuan calon siswa dalam hal membaca, mendengar, menulis, dan berbicara bahasa Inggris. Di luar kelebihannya, apakah keberadaan teknologi kecerdasan buatan ini akan mengurangi peran guru? Dr. Nia Sarinastiti, dosen program studi ilmu komunikasi Unika Atmajaya, menanggapi hal ini. Saya melihat bahwa AI itu bukan sebagai ancaman, saya justru melihat artificial intelligence itu justru sebagai tools. Kita percaya bahwa guru itu
guru manusia itu nggak bisa di replace. No AI will be better than a teacher. Sesuatu hal yang perlu dipelajari oleh para guru ataupun dosen adalah kemampuan mereka memahami muridnya. Dan itu adalah sesuatu yang AI mungkin tidak pahami. Jadi emotional touch itu sangat penting. Jadi memahami apa yang ada di dalam kelas, sensing lingkungan yang ada dalam kelas sehingga bisa menciptakan interactivity. Tapi ada banyak proses yang memang sekarang nggak efisien. Jadi kita mau mengintroduce AI untuk membuat the learning process lebih efisien dan juga untuk improve the knowledge acquisition process supaya jadi studentnya juga experience-nya lebih bagus. Kalau diakui tak mudah membangun bisnis ini, strategi masa AI adalah bekerja sama dengan sekolah dan institusi akademis untuk menggunakan infrastruktur AI. Dari Jakarta dan Stanford, California, tim VOA. Wah, aku biyen iku lek belajar mes sekolah nang kene iku lho, Cak. TOEFL itu ya? Belajar TOEFL ngono iku lho. Suwe-suwe mumet tak endase. Padahal sampean latihan terus mesti ya. Iya. Soal zaman dhisik aku tahu ya cek kaset nih. Puter kayak kaset kae. Beda generasi ya kita ya. Tapi saiki mungkin lebih gampang karena banyak platform atau app-app yang membantu yang lebih mudah daripada kaset atau CD zaman dhisik ya. Dan juga banyak itu loh soal tes. Biasanya TOEFL itu karena dia sebuah tes. Misalnya sampean belajar grammar dan semua urutannya malah mumet. Mending belajar tes ya. Ya. Cara singkat. Nah, dulu harus gini kita mau belajar bahasa Inggris dan untuk jaket neko-neko tapi sak iso sing siji. Saya adem nih. Aku pengen sentrup. Saya wis suntik vaksin flu gak? Sudah dong. Iya. Aduh angine miber aku kok. Sing nambahi adem iya anginin dulu dadi kadang-kadang suhunya nggak terlalu ya, tapi begitu tambah angin ku iso malah anjlok lan iso bahaya iku lek. Tapi padahal di Amerika iku gak ono sing jenenge masuk angin, Cak. Lek di Indonesia iku lak ngomong sithik-sithik masuk angin. Nang kene opo enter wind gak ono sing diguyu sampean. Misalkan waktu kembang enek kene kan yo. Ngomongnya apa? Gesi apa? Lain iku ya. Beda. Heeh. Daripada ngelender. Tonton ae English in minute. Welcome to English in a Minute. Horses are beautiful animals and can be many different colors. But what could this mean? Dark horse. Did you watch the film award show? I cannot believe A Slug's New Body won for Best Children's Science Movie in a Foreign Language. I didn't know that was a category. Oh, it was definitely a dark horse. I thought Cat Camp would win. Didn't you? Oh yeah, of course. A dark horse is someone or something that's not expected to win, but sometimes they do. We use dark horse when talking about sports, politics, or, as we heard, movie awards. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Enak-enak gedabur siaran langsung nok TV. Komentator olahraga Turki, Hüseyin Özkok, dikaplok kucing. Awalnya kucing kuwi ndedepi nang mburi sirah. Terus pas dekne ngomong, ngerti-ngerti sikile tengene ngaplok sirahe mburi. Terange iki dadi viral lur. Lan jarene Hussein, kucing iki duweke wong sing ditamoni. Lah mungkin kucing ini enggak dijak siaran langsung iku. Masa negara maju, akeh hal-hal aneh utawa unik nang Jepang lur. Contohnya kayak gawean sing dilakoni Shoji Marimoto iki. Ya kuwi disewa ora kon nyapo-nyapo. Ora berarti tengok-tengok, tapi dekne ngonconi klien sing nyewa kadang dijak mangan, ngombe lan jawab pertanyaan-pertanyaan sing sederhana. Dekne wis nglakoni gawean iki kawit tahun 2018 lan kliene wis ewonan. Sekali pesen sewane sak yuta rupiah. Saliyane entuk penghasilan.
Dekne ya dadi populer mergo mbuktekno lek urip ora kudu produktif. Sekedar ngonconi wong ae ya berharga lan ngasilno duit. Lah iki iso dadi peluang gone para pemalas, Lir. Ngomong-ngomong perkara pemalas, dek kapan kena Kolombia digelar Dino Males Dunya sing diisi barek aktivitas utawa penampilan sing duduhno kesenengan lan kemalasan. Jok salah Lir, jarine panitia, kemalasan kuwi iso dadi mesin kemajuan. Lah, ceritane piye? Lah contone ngene, nek sampean males masak, akhirnya tuku panganan nang restoran. Nek sampean males umbah-umbah, akhirnya tuku mesin cuci, dadi iso nggerakno perekonomian. Makane kemalasan kuwi perlu dihargai. Lagi apa ya perlu ana pepatah nyar, malas pangkal maju. Sing bener ta. Tapi ning ya, nah Amerika kan dari bangsa dari atau negara pun di dunia itu akeh nek kene ning. Heeh. Konsekuensinya kudu berlomba-lomba untuk supaya dikenal karo warga Amerika, karo warga liyane juga nih. Jadi berlomba-lomba terus sampai kapan nggak ngerti ke Indonesia terus mempromosikan terus. Yang penting dikenal secara hal-hal yang baik ya Cak ya, bukan hal dikenal sebagai hal-hal yang buruk. Tapi kadang-kadang media itu kan begitu Neng, media Amerika atau media Barat atau media secara umum kan seneng memberitakan hal yang spektakuler yang negatif. Tapi itu memang jadi tugasnya perantauan biasanya ya Cak ya. Kalau misalnya orang-orang yang datang ke Amerika terus atau negara-negara manapun yang belum kenal soal Indonesia, biasanya mereka memang punya kegiatan untuk memperkenalkan budaya. Nah itu jenenge nggak kudu diperankan atau ditugasi para diplomat resmi, tapi juga people diplomasi nih. Wah sampai sangarung bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Oke, antar warga, nggak kudu antar pemerintah ya. Itu penting juga diplomasi ngono kuwi. Ya, nah. Wis setengah jam, nggak kerasa ngoncon sampean, nek nggon adem-adem. Ngomongin tentang promosi budaya Indonesia yang terus-menerus dilakokno. Wis toko Washington DC. Lah saya sampean dua pertanyaan. Sampai bingung loh. Nak kadung muni pikirannya ikut apa mumet. Betul ya, ada pertanyaan. Langsung dikirim ke warung@voanews.com. Atau media sosial lain sampean iso kirim nggon ndelok nang YouTube, Facebook, Instagram, Twitter juga ya dulur ya. Kata kunci nih. VOA Indonesia. Dari Washington DC aku Neng Cini. Aku Tak Supri. Nyuwun pamit dulur ya. Syung.